Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat, dosen pembimbing saya, Dr. Andes Muhammad Iman Nugroho, AKMAK, yang telah memberikan arahan selama proses skripsi ini berlangsung. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azahra dengan NIM 211411931. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya atau penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor, dan Komputer Aset Audit Teknik terhadap Efektivitas Audit Internal. Latar belakang yang pertama dalam survei Fraud Indonesia, laporan ACVI 2019, adanya 167 responden atau 69,9% menyatakan bahwa kasus korupsi merugikan di Indonesia. Dilanjut dengan 50 responden atau 20,9%, yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan negara, dan 22 responden atau 9,2%, yaitu fraud laporan keuangan yang menyebabkan kerugian. Yang kedua, OJK. OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Nurdiaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasi Nurdiaman, Mulyadi Tajo, dan rekan, mengungkapkan kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Adisarana Warnanta dari tahun 2014 sampai 2019. Auditor gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Adisarana Wartana pada 5 Desember 2022. Pemalsuan dan manipulasi data keuangan yang tidak terdeteksi menunjukkan kurangnya optimalisasi penggunaan teknologi audit. Diperlukan peningkatan kompetensi auditor. Yang keempat, perlunya adanya peningkatan efektivitas audit internal, baik prosesnya maupun hasilnya. Yang kelima, tentang kurangnya pengalaman soft skill atau hard skill dan GAP. Yuni Rahmawati dan Firmansyah Arifin tahun 2022, pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Cuman berbeda dengan penelitian Sekar Nilasari Maidani, Ideal Eprianto tahun 2024, pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, Dani Pramasti Setiawati Kriskunadi dan Rahmat Pramukti tahun 2003, kompetensi auditor itu berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Cuman berbeda nih dengan penelitian Rahmat Arif Rini Meidiustiani Cinta Wulandari tahun 2022, kompetensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dengan implementasi tata kelola perusahaan. Dalam penelitian Muhammad Alwan, Ayatullah Michael Musyafi, dan Petronis Nusa Perdana tahun 2024, teknik auditor itu berpengaruh terhadap kinerja auditor. Teknik audit berbantuan komputer berpengaruh terhadap kinerja auditor. Cuman berbeda nih dengan penelitian Oe Makel Aginta Ignatia tahun 2020. Aktivitas komputer audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal. Dalam ini kerangka pemikirannya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal? Yang kedua, apakah kompetensi auditor itu berpengaruh terhadap efektivitas audit internal? Yang ketiga, apakah komputer aset audit teknik berpengaruh terhadap efektivitas audit internal? Nah, ini teori yang saya gunakan. Ada 3 teori. Yang pertama, teori kontingensi. Nah, teori kontingensi ini menjelaskan alat bantu audit berbasis yang penelitian saya, yaitu CATS atau Computer Audit Asset Technique, yaitu seperti kompleksitas data klien, tingkat resiko audit, dan kemampuan auditor. Yang kedua, ada teori atribusi. Nah, teori atribusi ini auditor yang memiliki pengalaman kerja lebih tepat dalam mengidentifikasi penyebab kesalahan laporan keuangan. Yang ketiga, ada teori SIP. Nah, teori SIP ini seorang auditor kompeten tidak hanya
dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam bidang audit atau akuntansi, tapi dia juga memiliki kemampuan non-teknis seperti apa itu? Nah, seperti komunikasi efektif dan bekerja dalam tim penelitian. Metode penelitian yang pertama ada kualitatif yang dikuantifikasikan. Yang kedua ada variabel independen. Nah, variabel independen yang saya pakai ini ada 3. Ada pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor, computer aided audit teknik. Yang ketiga ada variabel dependen. Nah, variabel yang saya pakai itu efektivitas audit internal. Yang keempat ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer. Nah, yang kelima pengolahan data. Pengolahan data saya pakai SmartPS 3.0. Yang keenam ada populasi. Populasinya di mana? Di kantor akuntan publik di Jakarta Pusat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang ketujuh ada sampelnya. Sampel yang saya pakai dari 99 auditor itu ada KP mana saja. Nah, yang pertama ada KP Arifin Anissa Mardani dan Muhammad. Yang kedua KP Tajo Maduporo dan rekan. Yang ketiga KAP Kurniawan Kusmadi dan Mateus. Yang keempat KAP Joko Sidik dan Indra. Yang kelima KAP Anas Cahyadi. Yang keenam KAP Adrianto dan Tenggo. Yang ketujuh KAP Josim Poltak, Lian dan rekan. Yang kedelapan KAP Maksum Suyamto dan Hidrijan. Nah, uji validitas atau validitas konvergen. Menurut Hair dan kawan-kawan 2017, AV mengukur seberapa besar varians dari indikator-indikator yang bisa dijelaskan oleh konstruk dibandingkan dengan varians karena kesalahan pengukuran. Yang AV yang di atas 0,50 bahwa konstruk lebih dari separuh varians indikator-indikatornya. Sedangkan yang di bawah 50 bahwa AV yang di bawah 50 bahwa varians yang dijelaskan oleh konstruk kurang dari varians kesalahan atau variabel validitas konvergennya kurang baik. Nah, seperti yang kita lihat di sini di CAAT atau Composite Audit ST Teknik, AI yaitu efektivitas audit internal, dan KA kompetensi auditor, dan PKA pengalaman kerja auditor. Nah, kita lihat di sini semuanya di atas 50, berarti validitas konvergennya baik, menunjukkan baik. Yang kedua ada loading factor. Auto loading adalah validitas korelasi antara setiap item pengukuran dengan variabel. Uji validitas konvergen yaitu nilai loading factor atau auto loading untuk tiap konstruk. Menurut JHR dan kawan-kawan 2021, Hensler dan kawan-kawan 2009 menggunakan loading factor di atas 0,7 berarti dapat diterima. Ini kita lihat di sini komputer CAAT dari yang pertama sampai 8 itu tidak ada yang di bawah 0,7, semuanya di atas 0,7. Semua ini dapat diterima karena di atas 70 semua. Uji validitas atau validitas diskriminan. JH dan kawan-kawan 2021 menyarankan bahwa nilai HTMT sebaiknya berada di bawah 0,90. HTMT menghasilkan perbandingan antara korelasi heteroid atau antara item pengukuran yang berbeda dengan akar kuadrat dari perkalian geometris, korelasi Montreuil atau antara item yang mengukur variabel sama. Nah, ini kenapa ada yang hitam, ada yang hijau? Karena yang hitam itu mendekati 0,90. Kita lihat di sini ada yang hitam ada di EAI dan KA. EAI apa? Efektivitas audit internal dan kompetensi auditor. Nah, di sini EAI-nya ada di 0,870. Nah, 0,870 itu mendekati 0,90. Tapi hasil ini berarti dapat diterima karena batasnya itu di 0,90. Nah, di yang hasilnya baik di mana? Nah, hasil HTMT yang baik di mana? Nah, itu di pengalaman kerja auditor. Nah, di pengalaman kerja auditor itu di 0,54, 0,608, 0,663 nih hasilnya di bawah HTMT yang baik. Nah, yang kedua ada Vonnegut. Nah, menurut Umin Mawati tahun 2004, kriteria Vonnegut digunakan untuk meyakinkan validitas diskriminan, maka AV untuk setiap variabel laten harus lebih tinggi daripada R2 dengan semua variabel laten lainnya. Masing-masing variabel laten berbagai varian lebih dengan masing-masing blok indikatornya daripada dengan variabel laten lainnya yang mewakili satu blok indikator yang berbeda.
Cross-loading digunakan untuk mengecekkan validitas diskriminan. Sampel yang dominan muncul dari semua variabel yang diuji adalah 0,7. Dengan demikian 0,7 merupakan nilai ideal untuk validitas diskriminan menurut Umi Narimawati tahun 2024. Nah, di sini kita lihat CAT itu 0,7, 0,765. Dia lebih baik daripada yang EAI sama KA sama dan PKA. Semuanya yang CAT itu di atas 0,7. Begitu pula yang EAI. EAI itu semuanya di atas 0,7. Sekarang yang uji reabilitas. Menurut Hair dan kawan-kawan menyarankan nilai crossbar alpha harus minimal 0,70 untuk rehabilitas yang baik. Sedangkan Chin tahun 1998 menyarankan minimal 0,60 untuk menyatakan cukup suatu instrumen memiliki rehabilitas yang baik. Ini kita lihat di crossbar alpha-nya semuanya di atas 0,7 atau 0,60. 0,8 ada yang 0,7. Dan sedangkan yang menurut Hair dan kawan-kawan tahun 2021 menyarankan nilai composite reliability yaitu 0,70. Sedangkan Chin tahun 1998 menyarankan minimal 0,60 apabila estimasi sama atau lebih dari 0,70 atau 0,60 bahwa instrumen riset mempunyai konsistensi atau reliabilitas yang baik dalam mengukur variabel tersebut. Di composite reliability-nya di atas 0,70 atau rata-rata di 0,8 semua nih yang composite reliability berarti dapat diterima. Fifth, multikoliniaritas. Menurut Hair dan kawan-kawan tahun 2021 nilai fifth di bawah 5 masih dianggap dapat diterima. Tapi nilai di bawah 3 adalah yang paling ideal untuk memastikan bahwa tidak ada salah koliniaritas dalam model. Nah, semua di sini kita lihat fifth-nya ini semuanya rata-rata di bawah 3. Berarti itu dapat merupakan paling ideal. F-square digunakan untuk mengukur besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam model struktural. Nilai F-square 0,2 menunjukkan efek yang kecil, sedangkan yang 0,15 menunjukkan efek sedang dan 0,35 menunjukkan efek yang besar. Nah, kita lihat di sini CAAT di sini di 0,39 berarti menunjukkan efek yang besar karena atas 0,035. Nah, 0,064 berarti itu menunjukkan efek yang kecil karena dia di bawah 0,2. Pengalaman kerja auditor di 0,63 itu lebih kecil di bawah 0,2. Cien determinasi S-square mengukur proporsi varians dari variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel lain, baik itu variabel eksogen maupun variabel lainnya. Berdasarkan paduan Chin, interpretasi S-square secara kualitatif terbagi menjadi 3 kategori. 0,19 berpengaruh rendah, 0,33 berpengaruh yang sedang, dan 0,6 berpengaruh yang tinggi. Nah, di sini S-square-nya 0,632, berarti dia sedang karena hampir mendekati 0,66 SMR. Standardized Riemann Square Residual atau SMR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kecocokan model dalam pendekatan PLS dengan cara mengukur rata-rata selisih antara matriks korelasi yang diprediksi oleh model-model yang sebenarnya diamati. Nilai SMR di bawah 0,8 menunjukkan kecocokan model yang baik. Nilai 0,08 hingga 0,10 menunjukkan kecocokan yang masih dapat diterima. Sedangkan nilai di atas 0,10 mengindikasikan kecocokan model yang kurang memadai menurut Yamin tahun 2021. Nah, kita lihat di sini SMR-nya di 0,096. Berarti itu masih dapat diterima. Kalau di bawah 0,8 berarti itu sangat baik. Nah, sedangkan batasnya itu di 0,10 menurut Yamin. Menurut Yamin, Ovid, Goff. Rumusnya rata-rata AV, akar dari rata-rata AV dikali rata-rata S-square. Nah, di sini rata-rata AV-nya berapa? Akar dari 0,632. Nah, sedangkan rata-rata S-square-nya
di 0,37. Jadi sama dengan 0,484 hasilnya. Menurut Westlead atau kawan-kawan 2021 yang dikutip oleh Yamin 2022, penafsiran Gov Index adalah Gov Index adalah 0,1 menunjukkan tingkat kesulitan model yang rendah, sedangkan yang 0,2 menunjukkan kesulitan model yang sedang, dan 0,36 menunjukkan tingkat kesulitan model yang tinggi, dan Gov yang besar maka semakin sesuai dalam menggambarkan sampel penelitian. Nah, di sini di 0,484 berarti menunjukkan tingkat kesulitan model yang tinggi, karena di atas 0,36. Uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis H1. H1 itu yang PKA PKA dengan EAI. PKA itu pengalaman kerja auditor. Sedangkan EAI itu efektivitas audit internal. Nah, di sini P-value-nya itu di sini P-value-nya itu rumusnya kurang dari 0,05. Sedangkan di sini di bawah 0,005. Berarti ini dapat diterima salah satunya. Yang kedua, tes hasilnya itu di atas 1,96. Berarti ini 1,96, berarti di atasnya di 2,552. Berarti jadi kesimpulannya maka H1 dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Yang kedua, H2-nya kita lihat P-value-nya di KA. KA itu apa? Kompetensi auditor. Nah, kompetensi auditor di P-value-nya di 0,09. Seperti yang saya katakan tadi, P-value itu harus kurang dari 0,05. Berarti ini 0,009 berarti di bawah 0,05. Berarti dapat diterima. Nah, yang kedua, teta titiknya yang kompetensi auditor di 2371. Nah, 2371 itu, nah, teta itu harus di atas 1,96. Nah, di sini teta nya 2371, berarti di atas 1,996. Berarti maka H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Yang H3-nya yaitu CAAT, Computer Asset Audit Technique, terhadap EAI. Nah, di sini P-value-nya 0,000. Berarti di bawah kurang dari 0,05. Nah, berarti ini dapat diterima. Sedangkan kita lihat dulu yang tes statistiknya di 4104. Nah, sedangkan yang saya katakan tadi tes statistik harus di atas 1,96. Nah, berarti ini 4104 itu berarti di atas 1,96. Maka H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa komputer audit asisten teknik berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Nah, saran bagi penulis selanjutnya dilihat dari hasil yang telah peneliti riset terdapat 36,8% hasil variabel lainnya, maka dari hasil itu peneliti selanjutnya memberikan saran agar menambah variabel independen seperti objektivitas auditor, independensi auditor, komite audit, whistleblower system, big data analysis. Yang kedua, untuk memperluas sampel tidak hanya berasal dari kantor akuntan publik, dapat menggunakan objek penelitian seperti sektor perbankan, pertambangan, sektor jasa, dan investasi. Nah, yang ketiga, jika ingin peneliti dengan objek KAP, usahakan dari jauh-jauh hari. Sebelum datang ke KAP, lebih baik buat perjanjian di telepon atau email dengan HRD atau resepsionis. Di pertengahan bulan, datang langsung ke KAP-nya sebaiknya awal bulan setelah perjanjian dengan HRD atau resepsionis. Soalnya kalau di akhir bulan itu kebanyakan KAP nolak, soalnya lagi sibuk-sibuknya. Bagi kantor akuntan publik, yang pertama peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan kantor akuntan publik dengan mengadakan seminar, webinar, bootcamp, ataupun workshop dari KAP-nya. Yang kedua, optimalisasi penggunaan teknologi audit. Yang ketiga, evaluasi efektivitas audit secara berkala. Yang keempat,
Yang keempat, pengembangan auditor senior sebagai mentor. Yang kelima, tidak merepotkan mahasiswa saat sedang penelitian seperti meminta membelikan makanan atau minuman sesuai keinginan auditor. Sekian dari saya, Sabrina Azahra. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.